Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu meliputi kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika penyembelihan sapi betina. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihissalam terjadi kejadian yang sangat menggemparkan di kalangan kaum Bani Israel. Seorang saudagar kaya raya terbunuh. Mayatnya dibuang di pelataran desa tetangga. Hal ini membuat Bani Israel saling tuduh-menuduh dan akhirnya meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menemukan pelakunya. Nabi Musa pun berkata, "Wahai kaumku, aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat wajah pembunuhnya. Ada satu syarat yang harus kalian penuhi." Apa itu, wahai Nabi Musa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk mencari seekor sapi. Sapi itu sapi betina dan kalian harus menyembelihnya. Mendengar tersebut, mereka kembali menyampaikan kepada kaumnya. Dan ketika di tengah-tengah kaum itu pun, kaum Bani Israel itu berkata, "Bagaimana mungkin kita disuruh menyembelih sapi? Sedangkan leluhur kita sangat menghormati sapi. Kenapa tidak yang lain saja? Aku merasa keberatan." Dan mereka pun sepakat sangat keberatan. Akhirnya keesokan harinya mereka kembali menghadap Musa. Bani Israel itu kembali bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, ini ada orang mati dan kita bertanya, siapa yang membunuhnya? Namun kamu malah menyuruh kami menyembelih sapi betina. Apa hubungannya coba sapi dengan orang mati? Sesungguhnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian menyembelih sapi betina." Kaum Bani Israel itu kembali menjawab, "Jangan bodohi kami dengan perintah itu, hai Musa." Hal ini menunjukkan bahwa kaum Bani Israel itu emang selalu membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bani Israel itu pun menyerah dan bertanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, jika itu memang benar perintah Allah, tanyakanlah kepada Allah bagaimana ciri-ciri sapi betina tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara tua dan muda itu, maka carilah sapi tersebut. Kaum Bani Israel itu pun kembali pulang di tengah kaum-kaumnya. Namun keesokan harinya mereka kembali menghadap Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, kami belum begitu paham tentang sapi itu. Mintalah kepada Allah tentang warna sapi betina tersebut, agar kami mudah mencarinya." Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sapi betina itu berwarna kuning dan menyenangkan jika dilihat. Hal yang sama berulang di hari berikutnya. Mereka kembali mendatangi Nabi Musa alaihissalam. "Maafkan kami ya Nabi Musa alaihissalam. Mintalah kepada Allah supaya lebih detail lagi menjelaskan tentang ciri-ciri sapi tersebut, agar kami lebih mudah mendapatkan sapi betina yang dimaksud." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sapi betina itu belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Tubuhnya sehat dan tidak ada belang sedikit pun. Bani Israel itu pun berkata, "Nah, sekarang baru kita mengerti tentang sapi betina tersebut." Tak jauh dari perkampungan Bani Israel,
Hiduplah seorang ibu dan seorang anak yang soleh. Ayah pemuda soleh itu sudah tidak ada dan meninggalkan seekor sapi betina. Sapi ini sangat mirip dengan sapi yang dicari oleh kaum Bani Israel. Suatu hari, ibu anak soleh itu berkata, "Nak, juallah sapi betina itu untuk keperluan makan besok. Jika ada yang membeli sapi dengan seharga kulit emas tersebut, ibu ridho." "Baiklah ibu, besok saya akan menjualnya." Dan benar saja, besok paginya pemuda yang soleh itu menjual sapinya ke pasar. Setelah lewat pasar, banyak Bani Israel yang melihat sapi tersebut. Dan sapi tersebut sepertinya sesuai apa yang dicari oleh mereka. Dan kaum Bani Israel pun segera mendatangi pemuda soleh tersebut. Bani Israel itu bertanya, "Wahai anak muda, apakah kalian akan menjual sapi betina ini?" "Benar Tuan, ibuku menyuruh menjual sapi betina ini." "Berapa harga yang ibumu minta untuk sapi betina ini?" "Tuan bisa membelinya dengan emas sebesar kulit sapi ini, agar ibuku ridho melepaskan sapi ini." Kaum Bani Israel pun berdiskusi karena sapi ini benar-benar mirip sapi yang mereka cari. Dan Bani Israel itu pun setuju. "Baiklah, ini sekantong emas yang ibumu minta." "Baik, terima kasih Tuan," kata pemuda soleh itu. Setelah mendapatkan sapi betina tersebut, kaum Bani Israel pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun menyuruh kaum Bani Israel untuk berkumpul di padang yang luas. Setelah berkumpul di padang yang luas, Bani Israel itu pun berkata, "Wahai Musa, kami telah mendapatkan sapi betina tersebut. Sekarang tunjukkan kepada kami siapa pembunuh laki-laki tersebut, agar kami tidak saling tuduh-menuduh." Nabi Musa pun menjawab, "Setelah disembelih, ambil salah satu bagian tubuh sapi tersebut, lalu pukulkanlah kepada orang yang sudah mati." Dan benar saja, ketika salah satu bagian tubuh sapi tersebut dipukulkan kepada orang yang sudah mati, tiba-tiba yang mati tersebut bangun, hidup kembali dan berkata, "Sesungguhnya yang membunuh aku adalah saudaraku sendiri, yaitu sepupuku," sambil menunjukkan orangnya. "Dia itu sangat serakah dan sangat ingin mengambil hartaku." Akhirnya kasus pembunuhan di kaum Bani Israel terungkap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya orang Bani Israel itu berkata, "Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah." Ternyata benar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan sikap kami semua yang suka membantah dan bertanya. Sesungguhnya kami semua termasuk orang-orang yang merugi karena telah mencari sapi betina ini. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.